Setelah ditemani, ngobrol-ngobrol, mau nggak saya berangkatin ke Mesir? Iming-imingnya agama, yang akhirnya dibilang, kamu bener mau? Ya udah saya cek fisik. Namanya anak umur 15 tahun, nggak pernah keluar negeri, nggak tahu luar negeri. Buka baju begini, lihat mau ada tatonya nggak, ada cacat nggak, dan sebagainya. Akhirnya suruh buka celana, tadinya nggak mau, kalau namanya cek fisik, gitu kan ya. Termasuk, mohon maaf, alat kelaminnya itu dipegang, ya, alat kelaminnya dipegang dan sebagainya. Halo, Messinya kata Ani. Messi setelah akhirnya muncul ke publik melalui unggahan videonya yang membantah tudingan terkait pelecehan seksual sesama jenis hingga diduga telah memfitnah Rasulullah, Syekh Al-Misri yang menolak dituding kabur ke Mesir ini menegaskan untuk menantang bukti terkait persoalan yang kini mengarah padanya. Alih-alih meredakan suasana, Syekh Al-Misri justru langsung dapat skakmat serangan balik digital dari HM Ulin Nuha melalui akun Instagramnya, Besti. Di mana dalam unggahan tersebut, Ulin tidak hanya bicara, tapi juga siap menunjukkan apa yang ia sebut bukti hari pengakuan dengan adanya dugaan tampilan foto Al-Misri yang tengah melakukan pertemuan. Gak cuma itu aja, Ulin Nuha melalui media sosialnya juga menekankan konsekuensi hukum agama yang berat terkait tuduhan penghinaan terhadap Rasulullah. Udah saya bahas dari sebulan yang lalu, viralnya oleh public figure yang speak up itu udah semingguan. Baru kelabakan klarifikasi sekarang. Syaitan lagi playing victim biar dikasihani. Playing victim abis. Giliran udah ke-spill kasus sodomi di dalam masjid, plus memfitnah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali, baru deh muncul. Itu juga klarifikasi baca teks di TikTok. Terus kolom komentar TikToknya itu sengaja dimatiin. Takut dirujak lu. Lebih kocak lagi, sebelumnya malah nitip klarifikasi ke si Harry buat di-up di YouTube. Woi, minta maaf tuh langsung ke korban sama orang tua korban. Katanya Syekh, tapi kelakuan Syaitan. Bulan lalu itu gua tantang live streaming dari bulan lalu. Itu aja kicap gak berani nongol. Woi, saksi pas lu minta maaf di rumah seorang kiai di Depok pas 11 April 2021, itu banyak banget. Lu udah hilang ingatan lu udah ngakui, lu kan udah ngakuin sendiri. Di situ, plus minta maaf atas kebejatan gue. Sampai-sampai ya, itu sampai korban itu trauma loh, ngejedot-jedotin kepalanya ke tembok ya. Saking dia itu bener-bener shock lah, gitu loh. Buat apa korban ngejedotin ke tembok kalau bener-bener lu udah ngelakuin kayak gitu, ya. Korban tuh udah banyak, saksi udah bejitu, dilaporin berkali-kali sama para ustadz, mental terus, licin banget, udah kayak belut, nggak bisa ditangkap ini orang. Jadi udah kayak orang paling penting aja sekonoha, ya. Catat ya, orang yang udah berani memfitnah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu hukumnya kafir. Apalagi ditambah aksi bejat sodomi di dalam ruangan masjid di Jakarta. Asli bajingan banget nih si Syaitan. Sebagai pengingat dan ketegasan buat mereka yang suka memfitnah dan menyakiti Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan dan ancaman keras buat yang berdusta, ya, buat yang berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dan buat yang nanya nih, apa hukumnya menghina Nabi? Nah, ini riwayat yang tegas yang langsung disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anna Yahudiyah kanat tashtumun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqa fihi fa khanaqaha rajul hatta matat fa abatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Bahwasanya ada seorang wanita Yahudi yang sering mencaci, menghina Rasulullah, menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang laki-laki datang mencekiknya sampai mati. Maka Rasulullah SAW itu menggugurkan, tidak menuntut kisos, tidak menuntut hukuman denda atas laki-laki tersebut yang telah membunuh wanita yang menghina Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Orang yang menghina Rasulullah SAW itu dalal harahnya itu halal ya, darahnya itu halal. Ya. Jadi di Islam itu yang menghina Rasulullah itu lebih hina daripada binatang. Ya. Bahkan orang kafir yang tinggal di negeri Muslim itu wajib kita jaga. Tapi orang Islam yang menghina Rasulullah itu jangankan dijaga, wajib dibunuh. Ya, paham ya?
Bahkan Al-Imam Ibnu Munzir itu pernah mengatakan, ajma'awa wa ahli ilmi ala anna man sabba Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqtal. Al-Imam Ibnu Munzir itu mengatakan, mayoritas ulama itu telah sepakat bahwa siapa saja yang mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya adalah dibunuh, hukuman mati. Tak hanya dari Ulin, skakmat kepada Sam juga datang dari sejumlah ulama. SAM yang dalam video klarifikasinya ngaku nggak kenal dengan orang-orang yang membuka kasus ini pun langsung dibantah dengan beberapa pernyataan dari Ustadz Fatih, Habib Mahdi, dan juga Habib Maki, di mana ketiganya mengaku telah lama mengenal SAM dan memiliki bukti video dugaan SAM memfitnah Rasulullah. Terlebih Ustadz Maki pun sempat hadir di pertemuan tabayun SAM dengan para korbannya pada tahun 2021. Bahkan terakhir saya ikut khotib Jumat beliau di mall mana gitu, saya ada di situ ketemu yang ngakur. Bahkan saya sama ini saya sebut, terpaksa saya sebut ya, Mas Ivan Gunawan juga kaget. Gitu kan, saya diundang resmikan Igun kan dekat sama saya, dia bertaubat, dia mau hijrah sama teman-temannya, mau hijrah, dia bertaubat untuk lebih dekat sama Allah, untuk lebih dekat sama. Nah, saya udah ngomong di sini gitu. Nah, itulah yang dulu itu dikumpulkan untuk mencari kebenaran mana yang sebenarnya tahun 2021. Dan sebetulnya sih 2021 itu kalau dikatakan tabayyun itu artinya untuk mengetahui mana ini benar apa enggak ya. Dan secara jujur ketika awal untuk pertemuan 2021 secara pribadi saya pun nggak percaya gitu ya. Tapi begitu dihadirkan korban dengan tatapan emosi, tatapan gemeteran bicaranya, bukan hanya gemeteran bicaranya tapi sampai ada pokoknya yakin, jadi kita yakin gitu. Kasus ini sebetulnya bergulir pada tanggal 13 November 2025. Awal saya mengetahui kasus ini di mana saya ditelepon oleh saudara Habib Abdurrahman Habsyi. Ya, ada di sini Habib Abdurrahman Habsyi yang di belakang situ. Dia menelpon saya kurang lebih pukul 3 pagi. Dia telepon saya, dia mengatakan, "Habib, apa kabar? Ada salam daripada Ustadz Habib Maki. Kita ini meminta tolong masalah ada kasus asusila. Kasus asusila ini dilakukan oleh seseorang ustadz." Saya tanya, siapa ustadznya? Disebutkan, Habib mungkin kenal, namanya Ahmad Misri. Oh iya, saya kenal, sudah lama saya kenal. Seperti itu. Cuman memang kurang lebih ada 10 tahun saya nggak pernah jumpa lagi dengan Syekh Ahmad Misri ini. Jika sebelumnya Al-Misri dalam video klarifikasinya menegaskan kalau tudingan kepadanya soal telah memfitnah Rasulullah, Habib Mahdi justru memberi skakmat dengan menyebut telah memegang sejumlah bukti video terduga Al-Misri yang ia dapatkan melalui sahabatnya Habib Maki saat ia mendapat jawaban dari grup yang telah menginvite-nya, Besti. Itu sore hari saya ucapin salam, assalamualaikum, saya perkenalkan saya Habib Mahdi dan sebagainya. Lalu habis maghrib Ustadz Habib Maki ada nge-DM saya, nge-WA saya, Japri. Dia kirimin tuh namanya video kronologis kejadian dan sebagainya. Saya lihat, ini saya nggak paham ini apa ini kejadiannya. Yang menarik daripada kejadian tersebut, ada keisengan saya jam 10 malam itu, keisengan saya buka, ada satu video yang singkat, ya kurang lebih durasinya 9 detik. Itu ada kalimat bahwa, "Syekh, kenapa demikian?" Ya kan? Lalu si Syekh itu mengatakan, nggak apa-apa kok, Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali pun melakukan hal yang seperti ini. Gitu. Pertanyaan dari korban. Ya kan? Lalu saya pengen tahu nih apa yang Nabi Muhammad lakukan sama Sayyidina Ali. Gitu kan? Saya cari video yang berkaitan dengan orang tersebut. Ada muka yang sama, dengan baju yang sama, saya buka, saya dengerin dari awal sampai akhir. Loh, ini apa ini kok gitu? Kok homoseksual? Kok pelecehan yang di luar nalar saya juga, lelaki sama lelaki seperti itu, dan dilakukan kepada santri. Nah, saya baca kronologis. Yang akhirnya jam 11 malam saya di grup, saya katakan saya sudah mendengar semua, saya sudah membaca. Daripada kronologisnya, saya mohon bisa segera ditemukan saya dengan para korban.
Miris ketika Habib Mahdi yang akhirnya berhasil meyakinkan salah satu korban yang juga merupakan santri laki-laki ini pun akhirnya menceritakan kejadian yang pernah dialami, di mana modus yang digunakan adalah memberangkatkan korban ke Mesir, tapi sebelumnya harus cek fisik dengan diminta membuka pakaiannya dan dijamah bagian alat vitalnya serta dilumat mulutnya dengan alasan agar fasih. Astagfirullahaladzim, hingga membuat Habib Mahdi begitu kaget karena dalam penemuan pada korban lain yang mengaku hingga kini masih menerima teror, Besti. Para ustadz yang kini membuka tabir kasus ini pun meminta agar yang mengetahui dugaan aksi dari SAM untuk jangan takut buka suara. Uang, kasihan yang nggak ada, yang jelek dibuang gitu segala macam. Jadi justru memberikan satu hal yang positif. Dijadikan mengatakan ini Islam jadi gitu. Enggak, Islam gak bakalan jelek karena perilaku orang yang jelek gitu. Dan makanya kita kalau ada orang mengatakan belajar Islam itu kadang-kadang harus lihat daripada sumbernya benar, Qurannya, hadisnya atau gimana. Kadang-kadang untuk manusianya bisa melakukan kesalahan. Ya itu tadi kenapa harus takut untuk melakukan itu, katakan saja. Makanya begitu saya awal berbicara gitu kan, kami pun berani berbicara di awal itu kenapa? Ya bimbingan daripada Habibana ataupun Habib Mahdi mengatakan atau Habib Mahdi begini, oke siap. Kenapa kita atur begini, oke jalan. Nah setelah itu bicara ternyata saya kira para asatid itu apa responnya, ternyata bilang ajak dong, masa Habib sini gitu ajak dong. Yang kita kan kita jadi member juga gitu, jadi kuat juga. Oke ya sudah, kalau kita kemarin gitu yang nggak dadakan mungkin beritanya mungkin yang datang itu saya yakin lebih banyak lagi dan lebih lagi. Pertama kejadiannya itu di Purbalingga. Di Purbalingga si korban ini berusia 15 tahun. Ya, saat itu si Syekh Ahmad Misri ini sedang dakwah di sana. Kebetulan si bertamu ke rumah ke pondok pesantren pamannya si korban. Ya, sebagai tamu minta ditemenin. Setelah ditemenin ngobrol-ngobrol, mau nggak saya berangkatin ke Mesir untuk menjadi hafiz Al-Quran. Nanti kalau ke sana memiliki sanad. Sanad itu kalau orang-orang hafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Kayak orang hadis juga kalau sanad juga sangat luar biasa. Otomatis dia mau. Iming-imingnya agama ya? Agama. Iming-imingnya agama. Yang akhirnya dibilang, oke, setelah ngobrol semua, kamu bener mau. Yakin kamu mau? Yakin. Ya udah saya cek fisik gitu kan. Namanya anak umur 15 tahun nggak pernah keluar negeri, nggak tahu luar negeri, suruh dicek fisik. Apa cek fisiknya? Dokter buka baju begini, lihat mau ada tatonya nggak, ada cacat nggak dan sebagainya, seperti itu. Akhirnya suruh buka celana, tadinya nggak mau kalau namanya cek fisik gitu kan ya. Termasuk mohon maaf, alat kelaminnya itu dipegang ya, alat kelaminnya dipegang dan sebagainya. Ya udah. Nah kejadian kedua, Itu diberangkatin nggak? Diberangkatin. Yang korban yang dicek fisik itu? Iya, diberangkatin. Karena janjinya tadi. Karena janjinya. Nah, kejadian keduanya itu waktu di Jakarta. Ya, di Jakarta di rumahnya si Ahmad Misri ini itu juga dilakukan. Korban yang sama tapi dilumut bibirnya, ya kan, supaya ntar fasih katanya, ya gitu, ya gitulah, ya supaya fasih nanti. Dan ini adalah kalau orang Arab ya, saya belajar di Arab gitu, saya tahun 79 di Arab, 86 saya baru pulang, gitu kan, nggak pernah dilumut begitu sama guru saya kan gitu ya. Nah ini dilumut seperti itu, nah supaya gimana lah, sayang perhatian. Berangkatlah si anak ini ke Mesir dan sebagainya. Lalu hari keduanya, tanggal 20-nya itu saya ketemu sama korban yang B. Korban B ini di Bogor. Saya ketemu dan dia juga histeris melihat saya, bahkan dia bilang, saya tuh udah gak percaya sama Ustadz, bahkan saya tuh sudah berpikir untuk murtad, gitu kan. Cuman karena dia marah-marah, saya tanggepin dulu. Emosi seseorang tuh wajar bagi saya, ya. Dan ini saya pendem semua. Saya pendem sampai saya tanyain kejadian yang sama dengan si Sam itu. Lalu korban ketiga yang tidak saling kenal gitu. Jadi kalau misalnya ada 3 korban di satu wilayah, yang satu yang sama, saya ambil keterangannya masing-masing, apa yang dilakukan sama si Sam kepada dia, tapi pernyataannya saya ambil sebagai satu orang saksi gitu. Yang lainnya semua saling nggak ada yang kenal. Nah ketika nggak ada yang kenal, korban yang di Mesir kita pulangin.
Iming-imingnya semuanya sama. Sama. Semua korbannya dijanjikan ke Mesir. Dijanjikan ke Mesir, ya. Dan Dijanjikan semuanya santri. semuanya santri, ya, semuanya santri. Dan Kalau saya mungkin kita ungkap sekalian, karena ini nggak bener gitu loh. Ini nggak bener. Udah orang yang nggak bener kita jangan mempublish ketidakbenaran gitu. Harus kita lawan gitu. Dan dengan begini kan banyak speak up. Ini saya belum cerita loh. Banyak yang DM akhirnya kan. Dan pasti saya lindungi, saya rahasiakan. Dan saya dapat saat dari dokter Inong itu kalau sudah dilakukan dia akan melakukan lagi. Akan jadi pelaku. Pasti pelaku. Dan rata-rata yang curhat ke saya sekarang melakukan itu pernah dilakukan begitu gitu loh. Dan ini kalau nggak kita stop melalui tadi Habib dan lain, ini nggak bisa. Makanya saya bilang saya harus ikut di sini. Astaga, ngeri banget ya Besti. Namun kabar bagus diterima melalui Habib Mahdi kalau SAM kini sudah menjadi tersangka dan meminta agar segera menghadap Mabes Polri terkait laporan yang telah dilayangkan kepadanya. Besti, kalau udah jadi tersangka, berarti bentar lagi kita bakal lihat penjemputan SAM dari Mesir dibawa ke Indo, atau bakal SAM yang pulang sendiri dengan kesadarannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.